Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru pada rekan-rekan honor sekalian, tentunya terkait dengan untuk penyelesaian permasalahan tenaga honorer, khususnya untuk dalam pengangkatan ataupun penyelesaian menjadi ASN P3K di tahun 2023 Bapak Ibu. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa, kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siapa yang mengupdate informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait dengan informasi yang akan kita sampaikan di sini, masih menyambung dari paparan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan perihal untuk pengaturan dana alokasi umum, karena sudah kita ketahui bahwasanya untuk penggajian P3K itu melalui DAU. Nah, untuk pengaturan baru di tahun 2023 nanti, di mana untuk DAU untuk gaji P3K itu ditentukan penggunaannya atau specific grant istilahnya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada ternyata surat edaran yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada seluruh pemerintah daerah, baik itu provinsi, kemudian kabupaten maupun wali kota se-Indonesia Bapak Ibu. Nah, ini dia surat edarannya terkait dengan penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 Bapak Ibu. Ini kepada gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Dan kalau kita lihat daftar rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 itu terdiri atas di sini ada 11, dan kalau kita lihat untuk yang nomor 2 itu sudah ada dana alokasi umum di dalam penyampaian daftar rincian alokasi yang disampaikan suratnya oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 29 September 2022 Bapak Ibu. Nah, mengenai daftar rinciannya, yaitu di sini juga sudah ada lengkap untuk mengenai penggunaan dana alokasi umum atau DAU yang ditentukan penggunaannya atau diistilahkan dengan specific grant Bapak Ibu ya. Nah, di sini dia penjelasannya yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan pada saat rakor pengadaan ASN tahun anggaran 2023, yaitu ada redesign DAU, yaitu untuk pemerataan keuangan antar daerah, mendorong pola belanja yang lebih baik dan percepatan ekualisasi layanan publik daerah, yaitu dengan DAU untuk penggajian P3K atau lebih spesifik penggunaannya untuk hanya penggajian P3K Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat lebih detail rinciannya di sini Bapak Ibu, itu dana alokasi umum, yakni untuk rincian dana transfer umum tahun anggaran 2023 menurut provinsi, kabupaten atau kota seluruh Indonesia tentunya, yaitu di sini sudah dipisahkan. Ya, sudah dipisahkan. Di sini kita lihat yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, kemudian DAU yang ditentukan penggunaannya. Dan kita fokus hanya di bagian sini Bapak Ibu ya, untuk DAU yang ditentukan penggunaannya, di mana di sini ada rincian khusus ya, dikhususkan penggajian formasi P3K. Nah, tentunya ini sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwasanya untuk penggajian P3K itu specific grant atau ditentukan penggunaannya, jadi tidak digabungkan lagi Bapak Ibu. Kemudian di sini juga dipisahkan untuk bidang pendidikan, kemudian bidang kesehatan, kemudian bidang pekerjaan umum. Nah, tentunya hal ini sesuai juga yang sudah disampaikan oleh Kemendikbudristek Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk penggajian ya, untuk penggajian P3K bahwasanya Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat bagi P3K yang tidak bisa digunakan untuk hal lain karena sudah ditentukan penggunaannya Bapak Ibu oleh Kementerian Keuangan. Nah, kita lihat di sini file resminya yang sudah disampaikan untuk penggajian formasi P3K itu spesifik ataupun tidak bisa digunakan untuk yang lain karena di sini dikhususkan untuk khusus penggajian formasi P3K. Tentunya ini untuk seluruh P3K Bapak Ibu ya, baik itu kesehatan, guru, kemudian teknis juga Bapak Ibu. Nah, kalau kita cek lagi secara detail rinciannya, ini adalah lampiran untuk seluruh kabupaten ataupun wilayah daerah seluruh Indonesia Bapak Ibu. Ini untuk Provinsi Aceh, kita lihat ada Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Singkil dan lain sebagainya. Dan untuk berapa besaran yang sudah dialokasikan rincian dana transfer umum tahun anggaran 2023 ini sudah tertulis juga di sini Bapak Ibu, tertulis angka-angkanya terkait dengan untuk penggajian formasi P3K di tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara,
kemudian Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Tentunya ini lengkap, dan hal ini juga mengenai angka definitif alokasi TKD ini tahun anggaran 2023 ini nanti akan dicantumkan dalam Perpres, yaitu peraturan presiden tentunya mengenai rincian APBN tahun anggaran 2023. Nah, semoga kita berharap Bapak Ibu dengan adanya pengaturan DAU yang terbaru ini sehingga bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengangkatan honorer ataupun seleksi P3K, sehingga rekan-rekan sekalian nanti ketika sudah lulus seleksi P3K langsung pengangkatan tentunya untuk menjadi ASN Bapak Ibu di tahun 2023, yang tentunya melalui proses seleksi terlebih dahulu untuk menjadi ASN ini. Nah, kemudian kalau kita lihat spesifik lagi untuk per seleksi bidangnya, seperti untuk P3K kesehatan sendiri, untuk rincian formasi yang perkiraan ya kebutuhan tenaga kesehatan di tahun 2023 itu sampai 2027 ini untuk kesehatan itu diperkirakan Bapak Ibu untuk tahun 2023 itu 255.168. Ini untuk yang tahun 2023. Dan sini sudah diperkirakan juga sampai untuk tahun 2027. Itu 2024 bisa kita lihat angkanya di sini 100.000 lebih, kemudian 2025, 2026 dan 2027. Sedangkan untuk Kementerian Kemendikbudristek atau guru itu untuk di tahun 2023 kebutuhannya itu sebesar 662.919 Bapak Ibu untuk perhitungan kebutuhan guru di tahun 2023. Nah, kemudian juga untuk mengenai kebijakan barunya tentunya sudah kita informasikan sebelumnya bahwasanya untuk P3K guru nanti terkait untuk penyelesaian permasalahan pengangkatan ini, jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Nah, kemudian ada penjelasan mengenai DAU ataupun penggajian P3K, bahwasanya nanti untuk gaji DAU untuk gaji P3K ditransfer setelah pemerintah daerah melakukan pengangkatan sesuai jumlah P3K yang diangkat. Tentunya hal ini nanti ditransfer untuk penggajian formasi P3K apabila daerah sudah melakukan pengangkatan P3K, karena untuk penggunaan DAU-nya itu sudah ditentukan penggunaannya atau spesifik grant. Nah, kemudian untuk kesehatan sendiri di sini juga disampaikan beberapa kebijakan ya, seperti sini kebutuhan formasi 2023 menghitung sisa non ASN yang belum mendapatkan formasi di tahun 2022, tidak termasuk tenaga teknis, administrasi dan peranata komuter. Kemudian kebutuhan formasi 2023 sampai 2027 itu telah dihitung dengan mempertimbangkan asumsi, atrisi dan pertumbuhan vaskes dan beban layanan. Kemudian formasi yang tidak diusulkan oleh Pemda akan diusulkan oleh Kementerian Kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan minimal. Kemudian nomor 4 di sini Kementerian Keuangan telah menetapkan anggaran dana alokasi umum, yaitu untuk tahun 2022 92.151 tenaga kesehatan, dan untuk di tahun 2003 itu sudah ditetapkan juga adalah 185.448 tenaga kesehatan. Kemudian rekrutmen yang tidak mencukupi melalui anggaran DAU akan dijadikan beban APBD di luar DAU. Ini untuk khusus untuk yang P3K kesehatan Bapak Ibu, untuk perencanaan ataupun perkiraan kebutuhan tenaga ASN di tahun 2023 sampai 2027. Nah, tentunya ini menjadi kabar baik rekan-rekan sekalian mengenai pengaturan DAU yang terbaru ini, agar proses penggajian P3K artinya untuk kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah termasuk kebutuhan untuk penggajian P3K ini jelas aturannya Bapak Ibu, bahwasanya penggunaan DAU untuk gaji P3K ini sudah ditentukan penggunaannya ataupun spesifik grant ya. Dan di sini rincian yang resminya sudah disampaikan melalui surat edaran oleh Kementerian Keuangan ke seluruh gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia mengenai penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2003, bahwasanya dana alokasi umum itu sudah disampaikan, dan ini adalah rincian daftar transfernya Bapak Ibu. Dan kalau kita cek lagi sini bisa kita lihat, untuk lebih jelasnya nanti kita akan putar saja Bapak Ibu di akhir video untuk jumlah seluruhnya ini Bapak Ibu ya, karena ini seluruh Indonesia terkait dengan rincian formasi P3K. Di sini kita tandai Bapak Ibu, yaitu penggajian formasi P3K untuk seluruh wilayah di Indonesia atau daerah Indonesia Bapak Ibu. Dia lengkap. Nah, ini tentunya semoga di tahun 2023 terkait dengan seleksi P3K itu bisa terselesaikan Bapak Ibu perihal untuk mengenai anggarannya. Karena sudah kita ketahui juga bahwasanya fokus pemerintah ya
Untuk di tahun 2023 itu bahwasanya juga fokus pada pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan dengan seoptimal ya. Di sini disampaikan dengan seoptimal mungkin menyelesaikan masalah non ASN. Nah, ini Bapak Ibu untuk arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023. Jadi, dengan semakin jelasnya aturan ataupun kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah mengenai P3K, mulai dari penggajian, arah kebijakan, dan juga kebutuhan, dan juga kebijakan baru yang sudah disampaikan oleh pemerintah, tentunya melalui Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, dan juga Kementerian Kesehatan. Rekan-rekan sekalian bisa terakomodir di tahun 2023 untuk menjadi ASN P3K. Oke Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.